Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Semoga jalannya perkuliahan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga tetap terus baik sampai nanti di akhir hayat kita. Baik, pada hari topik hari ini ada standar deviasi, kemudian apa lagi? Luas daerah kurva normal, ya, menghitung luas daerahnya. Kita juga sudah mencermati bagaimana penggunaan tabel untuk menghitung luas daerah kurva normal itu. Itu semua nanti akan kita manfaatkan menguji hipotesis. Oleh sebab itu, sebelum kita manfaatkan untuk menulis skripsi, salah satunya mungkin kita mencermati pengaruh antar variabel. Misalnya kita menerapkan model pembelajaran tertentu, lalu kita cermati apakah hasil belajarnya lebih baik atau berbeda. Ujian hipotesis akan bermanfaat untuk memastikan signifikansi pengaruh model, pengaruh variabel. Tadi kita terapkan model discovery learning misalnya dalam kelas tertentu. Benar nggak dia berpengaruh terhadap hasil belajar? Yang mempengaruhi variabel lain. Ya, model itu, model belajar yang kita terapkan kan mempengaruhi variabel lain. Nah, model yang kita pilih itu bebas, independen. Mempengaruhi apa? Ya, mengenai hasil belajarnya. Kita terapkan model itu akan mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar disebut dengan variabel independen karena yang dipengaruhi. Maka nanti rumusannya tidak sesuai dengan permasalahan. Ya, maka penting sekali kita mempelajari tentang hipotesis ini, hipotesis. Masalah yang diajukan. Ada 3 tujuan utama dari hasil perkuliahan kita hari ini. Secara umum, garis-garis besar perkuliahan kita adalah adanya tentu introduction-nya, latar belakang, tujuan yang paling besar. Kemudian ada koneksi. Koneksi ini ya urun gagasan awal. Itu yang berhubungan dengan hipotesis ini ya. Kemudian nanti ada aplikasi atau kegiatan. Ada paling tidak 3 kegiatan utama. Kegiatan pertama membaca literatur. Ya, yang berhubungan dengan pengertian, mungkin contoh-contoh dari hipotesis, baik hipotesis penelitian maupun hipotesis statistiknya. Nah, kegiatan kedua nanti ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk merancang hipotesis, baik hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik. Kemudian kegiatan ketiga, hasil rancangan itu kita presentasikan. Nah, kita presentasikan. Berikan komentar, apa dimaksud dengan hipotesis? Oke, silakan. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan untuk memastikan, untuk kemudian kita mencari hasil dari dugaan tersebut. Dugaan, kemudian nanti kita cari hasil dugaan. Hipotesis sebuah dugaan. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi yang mau lebih melengkapi apa itu hipotesis? Oke, silakan. Apa itu? Menurut saya, hipotesis itu adalah bisa dibilang anggapan dasar, yaitu jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang masih bersifat prasangka atau pradugaan yang nantinya harus kita buktikan dulu kebenarannya. Nanti akan kita buktikan kebenarannya. Dugaan apa tadi? Dugaan sementara. Jadi ada dibilang bukan dugaan apa tadi? Anggapan dasar. Sama antara hipotesis dengan anggapan dasar.
Hati-hati nanti ya. Jadi ada kan sebuah dugaan atau anggapan dasar. Anggapan dasar itu apa? Sesuatu yang pernyataannya itu sudah teruji kebenarannya itu sebagai dasar. Misalnya melalui model tertentu akan meningkatkan hasil belajar atau mempengaruhi hasil belajar. Kalau diterapkan model ini, maka hasilnya akan lebih baik. Itu anggapan dasar. Nah, sebuah pernyataan yang dugaan sementara nanti akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Oke, baik. Apa contohnya? Contoh dugaan tadi kan? Oke, silakan. Salah satu contoh hipotesis adalah adanya perbedaan antara kecerdasan pada laki-laki dan perempuan. Dengan juga akan diuji dengan data uji hipotesis. Adanya perbedaan apa? Perbedaan kecerdasan. Perbedaan kecerdasan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu dugaannya. Mungkin laki-laki lebih cerdas itu. Nah, pokoknya ada berbeda lagi dia. Atau perempuan yang lebih cerdas. Mungkin berbeda. Betul atau tidak? Tentu nanti akan diuji lewat penelitian. Oke. Benar atau tidaknya? Ini mengapa perumusan hipotesis dalam sebuah penelitian kualitatif menjadi penting? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa perumusan hipotesis itu penting dalam penelitian kualitatif? Ada lagi? Oke, ya, silakan. Dapat menggunakan data sampel guna menarik kesimpulan tentang data yang dicari, tentang masalah yang dicari untuk diteliti. Dapat menggunakan data Dapat mendapatkan kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya diarahkan sesuai dengan tadi masalah atau dari rumusan hipotesisnya. Apakah terbukti atau tidak begitu? Oke, baik. Mengarahkan ke situ ya. Baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, sekarang kita coba kalau begitu kita cari di literatur ya. Kalau tadi mungkin belum membaca literatur, sekarang setelah membaca literatur tentu akan lebih lurus lagi, gitu ya. Oke, cepat, yuk, silakan. Jangan segan-segan. Silakan. Dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Mau nambahkan? Siapa lagi? Oke, silakan. Untuk nanti ya dilakukan penelitian lebih lanjut membuktikan benar atau salah dugaan itu. Oke, itu ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, silakan. Hipotesis penelitian itu yaitu pernyataan atau prediksi yang akan diuji oleh peneliti. Pernyataan yang akan diuji. Ya, pernyataan tentu tadi sebuah dugaan yang akan diuji oleh peneliti. Baik, sebuah pernyataan intinya pernyataan, gitu ya. Oke. Ada tambahan? Mungkin kelemahannya hanya pada dugaan sementara atas suatu hal yang berbentuk pernyataan.
dugaan sementara, tapi dalam bentuk pernyataan. Oke, mirip-mirip ya? Oke, luar biasa. Kalau begitu yang statistiknya. Nah, yang sih. Oke, sebentar. Silakan. Jadi hipotesis statistik itu adalah dugaan atau asumsi yang ditentukan untuk mengasumsi populasi untuk mengetahui nilai-nilai parameter. Asumsi populasi lewat parameter. Oke, baik. Jadi hipotesis statistik adalah pernyataan sementara yang merupakan dugaan dan dikhususkan umumnya mengenai nilai-nilai parameter evaluasi Dugaan sementara yang dikhususkan. dalam nilai-nilai parameter. Nah, yang umumnya itu ada dalam berbentuk nilai-nilai atau parameter-parameter tertentu. Yang tujuan nanti apa? Memprediksi yang di populasi. Ya, di populasi. Tapi dalam bentuk parameter. Kalau tadi hipotesis penelitian dalam bentuk pernyataan. Oke, baik. Tinggi motivasi belajar siswa, maka diikuti semakin tinggi prestasi siswa. Semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar. Itu sebuah dugaan atau bukan? Iya, sebuah pernyataan dalam bentuk dugaan. Ya. Baik. Ada lagi, satu lagi mungkin yang bisa memberikan contoh hipotesis penelitian. Silakan. Semakin tinggi konsep diri, maka diikuti semakin rendah agresivitas siswa. Semakin tinggi konsep diri, akan semakin rendah agresivitas. Orang yang konsep dirinya bagus, agresinya akan rendah. Kalau tadi motivasinya tinggi, hasilnya akan tinggi. Ini kalau konsep dirinya bagus, maka akan rendah agresifnya. Itu sebuah dugaan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Berikutnya hipotesis statistik. Oke, silakan. Contohnya, ada hubungan antara tingkat disiplin mahasiswa dengan nilai yang diperoleh. Adanya hubungan tingkat disiplin Mahasiswa dengan nilai yang akan diperoleh. dengan nilai yang akan diperoleh. Oke, itu hipotesis penelitian atau hipotesis statistik? Hipotesis penelitian. Mengapa yang seperti tadi itu adalah hipotesis penelitian? Jangan rame-rame, siapa yang mau berbicara? Tunjuk tangan, ayo. Ayo. Karena dalam bentuk pernyataan. Apa pernyataannya tadi? Coba diulang pernyataannya. Ada hubungan antara tingkat disiplin mahasiswa dengan nilai yang akan diperoleh. Ada hubungan tingkat disiplin mahasiswa dengan nilai yang diperoleh. Coba pernyataannya. Nah, padahal tadi kita inginkan dalam bentuk apa? Parameter-parameter tertentu. Gitu ya. Kalau tadi usia kan belum tahu berapa usianya. Mungkin usianya berapa? Jelas. Ya. Kalau tadi udah jelas nggak parameternya? Jelas berapa? 35.000 per bulan atau per hari? Ya, ada orang 35.000 rata-rata penghasilan tiap bulan. Logis? Ya, logisnya mungkin per hari. Ya, kalau per bulan logis ya. Ya. Jadi yang parameternya di situ, mana parameternya? 35.000 per hari. Itu yang logis. Kalau per bulan tidak logis. Karena rata-rata penghasilan tahun misal 45 tahun ke atas sampai sekian. Itu parameter apa? Oke, baik. Ya, alhamdulillah secara umum kita sudah memberikan contoh baik hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik. Teorinya masih lemah, gitu ya. Jadi hipotesis berarti teorinya itu atau dugaan itu masih lemah. Supaya kuat harus dibuktikan. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya. Masih lemah. Jadi perlu dibuktikan, ya. Maka karena masih lemah disebutlah dugaan sementara. Dugaan sementara terhadap permasalahan atau suatu hal. Kemudian memudahkan penyajian dalam penarikan kesimpulan. Nah, tadi kan semacam kesimpulan sementara. Ketika terbukti atau tidak terbukti akan mudah kita menyajikan nil atau hipotesis HO, HO ya, H0.
Hipotesis nol yaitu berupa pernyataan yang tidak ada. Misalnya, kalau tadi parameter, ada parameter A dengan parameter B, tidak ada beda. Maka itu nol. Atau AA. Itu tidak ada yang buat AA. AA itu hipotesis alternatif. Ya. Apa itu? Pernyataan yang bertentangan. Jadi boleh dikatakan lawan ya. Ya, lawan dari mana? Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok. Misalnya, kalau tadi bilang tidak ada beda antara prestasi anak di kota dengan anak di desa. Lawannya ada beda. Tidak ada beda prestasi perempuan dengan laki-laki. Lawannya ada beda. Begitu. Ya. Kemudian kalau tadi itu sebuah pernyataan. Ya, kalau dalam bentuk statistiknya mana? Ini lambang-lambang ini. Kalau H0, AO atau H0, misalnya rho-nya sama dengan 0. Rata-ratanya 0 misalnya. Rho-nya 0 atau P0. Berarti kalau H1 bukan 0. Bukan 0, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, itu maksudnya. Berarti bukan 0. Lebih besar dari 75 misalnya. Itu disebut H1 atau alternatif. Mengapa belum berhasil? Katakanlah KKM di sekolah itu 75. Kalau dicapai 75 atau lebih, kan gitu kan? Kalau 75 atau lebih, berarti berhasil modal itu. Ya. Kalau kurang dari 75, berhasil atau tidak? Tidak. Makanya hipotesis nolnya ini mu1 kurang dari 75. Ini disebut dengan hipotesis statistiknya karena parameternya kan guru senang dia kalau mencapai KKM atau lebih. Makanya dibuat. Ini disebut alternatif. A atau A1. Tentu supaya gampang tadi diawali dengan apa? Ada tutur, ada tujuan. Nah itu dulu ya supaya gampang. Masing-masing silakan duduk dalam kelompok 4-5 orang. Kemudian tiap kelompok tuliskan judul penelitiannya, tujuan penelitiannya, rumusan hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Oke? Paham tugasnya? Baik. Kira-kira duduknya itu di mana? Enak di lantai atau di kursi? Oke, jangan di kertas plano ya. Oke, silakan dibentuk kelompok 4-5 orang. Boleh yang kemarin coba cermati, jadi boleh dituliskan balik ya. Kalau boleh langsung pakai dulu juga nggak apa-apa kan? Daripada kita tulis berulang-ulang, ya, mungkin yang penting tulisannya bisa dibaca. Nah, tuangkan, begitu dapat tuangkan dalam planonya. Hasil penelitian. Judulnya apa? Biar lebih mudah, biar lebih terarah. Coba judulnya apa? Judul penelitiannya rencana. Itu kalau boleh judulnya agak lebih jelas. Di mana mahasiswanya? Mahasiswa mana? Kalau begitu UIN masih banyak kan? Nah, misalnya atau di sini boleh pada Aceh semester pada UIN Aran ini Banda Aceh misalnya, ya kan? Harus jelas dia. Mau diambil di mana sumbernya, cari itu. Sekarang kan enak. Bisa di internet, bisa di buku, bisa di berbagai tempat. Jika perlu kalau kita ada perpustakaan masuk di perpustakaan juga boleh. Oke, kalau sudah
ketuanya sudah ditunjuk? Oke, nah ketuanya sudah ditunjuk. Ketuanya yang akan menunggu kedatangan tamu ya. Mengunjungi kelompok 2. Ayo, silakan berdiskusi. Silakan berikan penjelasan. Mana kelompok 5? Kita cari. Nah, dari kelompok 5. Penelitian itu mengenai Ayo. model pembelajaran kooperatif learning Silakan. hasil belajar matematika pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Tentang model pembelajaran kooperatif learning terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Banda Aceh. Nah, setelah diteliti, hipotesis penelitian itu yang hako adalah tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif learning terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Banda Aceh. Kan biasanya kalau nilai itu Tapi tidak menganggap persen, tapi ada parameter lain yang mana di situ dituliskan 0,05 itu kalau sudah 0,05 maka itu sudah lebih baik dan itu berhasil seperti itu. Seharusnya hasilnya nggak dipegang sebelumnya. Yang berhasil yang mana kan? Makanya perlu yang tadi yang kayak narasi dari penjelasan terus kan di ini kan, kenapa ada banyak views? Mio ini soalnya Mio dong. Kelompok mana yang mau mungkin ya pertanyaan begitu kena ketidakjelasan atau kurang jelasan ada? Silakan. Dan ke kelompok mana diberikan pertanyaan itu? Silakan. Oke, silakan di kelompok berapa? Kelompok 3. Ke kelompok mana? Kelompok 4. Oke, silakan. Jadi pada hipotesis statistik kami udah kesana kan, Ya. tidak ada pengandaian terhadap hasil dari hipotesis yang sudah ditentukan. Ya. Tidak ada pengandaian, jadi kami nggak tahu yang mana nih hasil yang berhasil, mana yang tidak berhasil. Dan dia juga tidak, judulnya juga tidak ditulis. Ya. Ada di bawah. Oh, belakangan. Ya. Oh, judulnya belakangan ditulis? Lupa. Di atas yang Oh, itu ada. kami tulisnya pisah-pisah ini. Buat itunya. Oh, oke, nggak apa-apa. Baik. Sekarang coba cermati kelompok 4. Judulnya itu perbedaan daya tahan lampu pijar merek X dan merek Y. Nah, daya tahannya. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan daya tahan lampu merek X dan merek Y. Ya, hipotesis yang dibuat H0 μ1 sama dengan 600 jam. μ2 HA-nya μ1 bukan 600 jam. Ketika dibuat μ1 600 jam dan μ1 bukan 600 jam, itu satu merek atau dua merek kalau kita lihat hipotesisnya. Satu merek atau dua merek menggambarkan satu merek, ya kan? Kita juga nggak tahu merek mana. Supaya jelas karena dia ada dua merek, berarti ada berapa mu? Ada dua. Untuk merek X itu μ1, untuk merek Y μ2. Nah, kan gitu kan, karena dia ada dua merek, bukan satu merek. Kan berbeda dibilang. Rata-rata untuk namanya merek X kita sebut misalnya μ1, sedangkan rata-rata
Daya tahan merek C kita sebut mu2. Kalau begitu, H0-nya bagaimana bunyinya? Untuk statistiknya. H0. Gimana kita buat? Ulangi, merek X itu rata-ratanya dilambangkan dengan mu1. Merek C rata-rata masa pakai dilambangkan dengan mu2. H0-nya bagaimana kita rumuskan? Ya, mu1 sama dengan mu2. Kalau dibilang 600, yang 600. Mu1 sama dengan, karena H0 tidak ada beda kan? Masih sama. H-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Boleh jadi mu1 lebih besar pada mu2 atau boleh jadi mu1 lebih kecil dari mu2. Sudah jelas? Ada? Tidak ada? Coba perhatikan yang kelompok 2 misalnya. Kelompok 2 itu pengaruh apa dia tulis? Pengaruh strategi pembelajaran reak ya terhadap hasil belajar. Ya, lalu kan diuji apakah dia berpengaruh atau tidak. Untuk tercapai atau tidaknya tentu sasarannya hasil belajar kan? Berapa patokannya? Sekarang berapa dipatok hasil belajar itu? Sesuai dengan KKM. Ya, berapa minim KKM itu? Mungkin 70, mungkin 75, terserah. Sekarang sungguh-sungguh sekali belajar, bisa jadi kurus atau justru turun. Kenapa berat badannya bertambah? Stres dia, banyak makan Indomie terus. Mungkin bertiga. Yang mau dilihat apa di situ? Berat badannya sebelum dan sesudah itu. Nah, kan gitu kan? Sebelum dan sesudah. Itu yang mau dilihat. Berbeda atau sama. Ya. Di situ dibuat mu0-nya berapa itu? 55. Mungkin sebelum rata-rata 55.